Kembali dalam MNC News Special, pemirsa calon bantu Presiden Erina Sofia Gudono menggelar latihan pernikahan. Gladi resepsi sungkeman dilakukan di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Persiapan pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono terus dilakukan. Rabu malam, Erina menggelar gladi bersih pernikahan prosesi adat Jawa Yogyakarta di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Gladi bersih diikuti ibu dan 3 saudara kandung. Kakak laki-laki Erina sekaligus wali nikah bertugas menjadi pemasang bel KTP menggantikan almarhum ayahnya. Erina juga melakukan latihan prosesi sungkeman atau pengabekten. Dalam gladi ini, Erina sungkem dengan ibunya Sofiatun Gudono, termasuk GKR Hemas dan istri Paku Alam 10 yang diperankan oleh kerabat. Gladi selanjutnya adalah tradisi langkahan karena 2 kakak Erina belum menikah. Setelah itu kemudian upacara sungkeman dilakukan untuk ibu karena ayah sudah wafat. Kemudian ada upacara langkahan tradisi Jawa karena mendahului kakaknya menikah. Kakaknya Mas Alen dan Mbak Nadia. Jadi langkahannya ada 2. Kalau Yogyakarta itu ngaturaken sungkem, kemudian ngaturaken sanggan pelangkah, kemudian ngaturaken pelangkah. Sanggan pelangkah itu pisang rojo, gedang rojo dengan bilar atau bulir lengkap. Putra Presiden Kaisang Pangarep akan menikahi Erina Sofia Sabtu mendatang. Akad nikah akan berlangsung di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta, dan resepsi pernikahan akan digelar di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Jelang akad nikah Kaisang dan Erina pada hari ini, kedua mempelai menggelar sejumlah rangkaian prosesi pernikahan dan berikut liputannya. Usai prosesi siraman di rumah masing-masing mempelai yakni Kaisang di Solo, Jawa Tengah dan Erina di Sleman, Yogyakarta. Rangkaian pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono berlanjut Jumat malam dengan prosesi Midodareni. Kaisang pun datang ke rumah Erina di Sleman, Yogyakarta bersama keluarga yakni ayahanda Presiden Jokowi, Ibunda Iriana Jokowi, sang kakak dan anggota keluarga lain untuk menyerahkan peningset atau seserahan. Dalam acara ini, keluarga Kaisang bertemu dengan keluarga Erina untuk memberikan seserahan dan mengikuti sederet rangkaian prosesi. Sementara itu, Erina disembunyikan sesuai dengan tata cara Midodareni dalam tradisi Jawa. Acara pun berlangsung tertutup dan hanya diikuti kerabat serta keluarga kedua belah pihak. Kami datang ke Jogja untuk Midodareni, juga melakukan serah-serahan. Ya, seluruh keluarga besar tentu saja sangat senang, sangat bahagia. Karena ini anak bungsu. Alhamdulillah kami hanya bisa mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua rangkaian prosesi dari kemarin sampai sekarang alhamdulillah lancar. Dan kami juga hanya bisa berdoa semoga besok lancar juga seperti rangkaian upacara yang telah berlangsung sebelumnya. Prosesi pernikahan selanjutnya akan dilakukan akad nikah di Pendopo Agung Ambarukmo, Yogyakarta pada 10 Desember hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono segera mengikat janji suci. Jelang akad nikah Sabtu siang nanti, sejumlah rangkaian prosesi pernikahan pun dilakukan, termasuk prosesi siraman. Sebelum siraman dilaksanakan, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menjalankan prosesi bela KTP.
Prosesi pemasangan blek KTP ini dimaknai sebagai kesiapan keluarga memulai rangkaian hajatan mantu. Pun bagus Kaisang pangarep ngaturaken sembah bekti sonyun tambah donga pangestu. Mugi anggenipun badhe mangun bret anyar menika tansah watut tuntut. Selanjutnya Kaisang menjalani prosesi sungkeman. Momen haru bahagia ini pun nampak saat Ibunda Iriana menitikkan air mata ketika Kaisang memohon doa restu. Wondene munggasi tata cara adat. Kaisang Pangarep selanjutnya menjalani prosesi siraman yang diawali dengan siraman oleh Ayahanda Jokowi dan Ibunda Iriana. Ibu mangke ingkang ngosori. Tadi prosesi untuk sungkeman dan prosesi untuk siraman sudah berjalan dengan baik, lancar, dan kami sekeluarga memohon doa restu pada masyarakat agar prosesi selanjutnya baik midodareni, kemudian besok ijab kabul, kemudian dilanjutkan dengan nanti tasyakuran di Pura Mangkunegaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Di akhir prosesi siraman, Jokowi dan Iriana juga memberikan suapan terakhir kepada Kaisang Pangarep. Tim Liputan iNews melaporkan. Punten dalem sewu Gusti Kanjeng Bandara Raden Ayu Adipati Pakualam kaparno paring pangestu. Calon mempelai wanita Erina Gudono menjalani prosesi siraman. Dalam segala hal menatap masa depannya. Usai meminta doa restu dari Ibunda Sofiatin Gudono dan kedua kakaknya, Alen Adam Rinaldi Gudono dan Nadia Sofia Gudono, Erina menjalani siraman sebagai bentuk pembersihan diri sebelum menikah. Ya Rob, anugerahkanlah. Mengenakan rangkaian bunga melati, Erina nampak bahagia mengikuti prosesi siraman. Memiliki pendengaran yang tajam. Tidak saja mendengar. Siraman dari 7 sumber mata air ini dimulai oleh 7 wanita pertama, diantaranya Ibunda Erina, istri Sultan Hamengkubuwono X GKR Hemas, istri Paku Alam X GKB Rai Atika Purnomowati, hingga istri Mensesnek Pratikno Siti Farida Pratikno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas mengenai pernikahan Kaisang dan Erina Gudono sudah hadir bersama kami di studio dosen sastra Jawa Universitas Indonesia Widya Smaramurti. Selamat pagi Ibu Mara. Selamat pagi Mbak Mega. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Mega. Ya, kita nuansanya batik karena tentunya kita juga turut berbahagia ya Ibu ya dengan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang dan juga Mbak Erina Gudono. Dan memang kalau kita melihat prosesinya ini begitu komplit sekali dari mulai hari Kamis, kemudian hari Jumat, dan pada hari ini nanti akan dilangsungkan akad nikah pada siang nanti sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kalau kita melihat Ibu, ini kan tentunya ini adat Jawa yang begitu kental sekali kalau kita melihat Mas Kaisang dari Yogyakarta dan juga dari Solo maksud kami ya. Kalau Ibu dari Yogyakarta, ini kemudian ada 2 adat menjadi satu tapi masih dalam adat Jawa. Kalau Ibu Mara melihat ini pakaian adat apa saja yang sudah digunakan oleh kedua mempelai ini? Kalau dari tayangan-tayangan tadi ya, saya lihat itu memang banyak itu adalah masih adat Yogyakarta ya, karena memang pelaksanaan diadakan di rumah ya Mbak Erina Gudono ya di Yogyakarta. Begitu. Memang saya melihat untuk pernikahan Mas Kaisang yang kali ini agak cukup jangkep ya, kalau orang Jawa bilang komplit ya. Komplit ya. Bagian dari nguri-nguri kebudayaan Jawi Mbak Mega. Jadi kita melestarikan kebudayaan Jawa. Kebetulan Pak Joko Widodo dan juga Besan ya, atau kita anggap Mas Kaisang dan Mbak Erina, keduanya merupakan
sosok yang berlatar belakang budaya Jawa. Oke, nah kalau kita melihat Ibu pada waktu Midodareni kemarin Jumat malam, ini ada warna yang berbeda digunakan oleh keluarga dari Mas Kaisang dan juga keluarga dari Mbak Erina. Kalau Mas Kaisang keluarganya ini menggunakan fuchsia begitu ya. Nah kalau Mbak Erina ini menggunakan warna yang identik dengan lilac atau kalau sekarang kita bilangnya ya. Nah itu apakah memang sama adatnya atau memang ada perbedaan? Kalau Mas Kaisang itu ada Jawa tapi dari Surakarta, kemudian dari keluarga Mbak Erina ini menggunakan adat Jawa namun dari Yogyakarta. Kalau untuk warna sebetulnya tidak ada preferensi tertentu ya. Jadi memang kalau warna itu dikembalikan lagi kepada pihak temanten, jadi mau mengenakan atau memilih warna apa ya. Biasanya memang kalau orang Jawa itu menyenangi warna-warna yang sifatnya kembali ke cerah bumi gitu ya, sifatnya kembali ke bumi gitu ya. Warna-warna tanah seperti coklat ya atau merah gitu ya, coklat kemerahan, putih gitu ya, yang menunjukkan keluhuran budi. Nah kalau yang warna-warna tadi disampaikan itu sebetulnya merupakan bagian dari preferensi temanten saja. Oke, tapi kalau untuk model baju ini kan sepertinya sama tapi agak-agak berbeda. Apakah memang ada perbedaan Ibu, ada Jawa dan dari Solo kemudian dari Jogja juga? Kalau untuk pakaian memang sebetulnya ada, tapi biasanya itu tidak begitu terlihat ya, karena memang awalnya kan mereka dari satu ya, dari keraton ya, istilah Kerajaan Mataram, kemudian tahun 1755 terpisah ya. Nah, kemudian dengan adanya perjanjian ganti sehingga akhirnya menjadi dua, ibaratnya Kasunanan Surakarta dan juga Yogyakarta ya. Nah, tapi kalau saya lihat itu sebetulnya tidak terlalu tampak perbedaan yang berarti. Justru sebetulnya perbedaan itu ada dalam toto coro atau istilahnya rangkaian dari pernikahan itu sendiri. Oke, nah kalau kita melihat adalah Sabtu siang nanti ini akan dilangsungkan akad nikah. Nah biasanya seharusnya bagaimana Ibu terkait dengan pernikahan adat Jawa ini, apa yang perlu dilakukan dalam rangkaian pernikahan satu hari sebelum akad nikah? Kalau satu hari sebelum akad nikah itu biasanya orang Jawa dimulai dengan pasang bleketep ya. Bleketep ya. Bleketep itu dari kata bale atau tempat ya, dan juga kata tapi. Tapi itu berarti penyucian diri. Jadi sebetulnya bleketep itu merupakan simbolisasi dari upaya untuk istilahnya menyucikan diri ya, sehingga diharapkan tempat acara itu dapat istilahnya katakanlah bagus sehingga acara pun berjalan dengan lancar seperti Balai Katapi ya. Iya, oke. Kalau pemasangan Balai KTP ini kan tentunya maknanya adalah menyucikan diri, kemudian juga menyucikan lokasi pernikahan agar memang suasana dan juga lokasi ini bersih, kemudian suci dan juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, makna penyucian ini apakah memang ditujukan kepada keluarga saja atau memang untuk semuanya tamu undangan yang hadir dalam acara Midodareni ataupun satu hari sebelum akad nikah? Memang kalau Jawa itu tidak bisa lepas itu kaitannya dengan berusaha untuk meminta ridho dari Gusti ya istilahnya. Jadi kalau kita bilang berusaha untuk memayu hayuning bawono, jadi berusaha untuk mencari istilahnya keselamatan ya, atau kita katakanlah keselamatan ya. Tapi kalau memayu hayuning bawono itu sebetulnya adalah upaya untuk membuat sesuatu itu menjadi indah dan selaras dengan alam. Oke, nah ini tentunya banyak sekali rangkaiannya Ibu ya kalau kita berbicara mengenai adat Jawa ini. Tadi saya juga menyinggung juga sebelum satu hari sebelum akad nikah. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu, ini kan tentunya ada istilah pingit begitu ya. Untuk calon mempelai wanita yaitu Mbak Erina Gudono. Nah idealnya Ibu kalau di adat Jawa itu pingit itu dilakukan selama beberapa hari. Ya tentunya dengan adanya perkembangan zaman ya, pingit itu tidak bisa seperti zaman dulu ya. Kalau orang zaman dulu memang mungkin pingitnya itu bisa sampai agak lama gitu ya, lebih dari, ada memang yang katakan mulai dari selapan dan berkurang. Selapan itu istilahnya agak 35 hari begitu ya, tapi kemudian berkurang. Tapi sebetulnya tidak ada kepastian harus berapa hari. Oh gitu. Tidak ada ya. Tapi memang mereka biasanya lebih banyak itu yang
berusaha untuk memingit itu 7 hari sebelumnya. 7 Karena kalau hari. 7 itu kan dalam Jawa itu kata pitu ya, yang berarti pitulungan. Jadi harapannya acara itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, berarti memang tidak ada aturan tertentu pada saat ini begitu ya, perkembangan zaman yang begitu modern. Jadi, tapi idealnya 7 hari. Tapi tidak harus ya, Bu, 7 hari ya. Karena pingit itu kan merupakan upaya untuk kita juga berusaha untuk mampu menahan hawa-hawa nafsu begitu ya. Nafsu dalam pengertian kalau Jawa itu kan mungkin ingin ini, ingin itu, banyak yang diinginkan ya maksudnya. Jadi juga katakanlah bertemu pasangan itu kan juga sebuah keinginan ya. Ingin bertemu, melihat, bicara, bahagia gitu kan. Nah itu juga bagian dari kita belajar untuk mulai menahan sehingga pada saat kita menjalani rumah tangga nantinya kita pun juga mampu menahan nafsu-nafsu kita untuk hal-hal yang katakanlah berlebih dan lain-lain. Iya, nah kalau kita melihat ini Mbak Erina Gudono juga sempat dipingit selama beberapa hari. Bahkan kalau kita melihat juga ketika gladi resik begitu ya untuk pernikahan, akad nikah dan juga resepsi ini tidak ada calon mempelai wanita, artinya hanya Mas Kaisang Pangarep sendiri. Nah kemudian juga ketika di malam Midodareni ini juga belum bertemu ya Ibu ya? Belum, nanti. Kaisang dan juga Erina belum bertemu. Nah sebenarnya maknanya apa sih Ibu ini tidak boleh bertemu terlebih dahulu sebelum akad nikah? Dan juga apa yang menjadi makna juga dari malam Midodareni? Iya, malam Midodareni itu kan simbolisasi dari malam turunnya bidadari ya. Jadi harapannya pengantin itu dapat mendapatkan apa ya, seperti aura layaknya bidadari ya. Jadi bisa pada saat hari pernikahan itu bisa manglingi, tampak lebih cantik begitu ya. Nah itu juga merupakan simbolisasi dari Midodareni untuk pengantin putri. Nah biasanya pengantin putri itu memang tidak dikeluarkan untuk bertemu. Nanti bertemunya itu pertama saat panggih setelah akad nikah gitu ya. Jadi itu biasanya memang hanya calon temantin laki-laki ya ditemani oleh sesepuh keluarga, bukan orang tua ya. Sesepuh keluarga lalu datang ke pihak rumah pengantin perempuan untuk menunjukkan tekad dia ya. Manteping kalbu ya kalau orang bilang gitu ya, kerenteking hati ya. Kalbu ya, menetapkan hati berarti ya Bu. Iya ya, kerenteking hati bahwa memang dia bertanggung jawab dan sudah siap untuk melepas masa remajanya menuju masa kedewasaan berumah tangga secara mandiri. Oke, nah kalau kita melihat di malam Midodareni ini keluarga Presiden Jokowi dan juga ada Ibu Iriana, kemudian Mas Kaisang dan juga kakaknya ini Mas Gibran juga ini berkunjung ke rumah calon mempelai wanita Mbak Eriana Gudono, kemudian juga namun karena memang masih dalam proses tidak boleh bertemu calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, kemudian yang bertemu hanya Ibu Iriana, kemudian juga kakak kandung dari mempelai pria dan juga ini ada kakak tentunya tadi hanya bertemu dengan Erina Gudono. Nah ini memang apakah ada aturan tersendiri Bu siapa yang boleh bertemu dengan Erina? Ya biasanya yang bertemu itu adalah perempuan ya, jadi ibu gitu kan, terus kakak pun juga biasanya kakak perempuan begitu ya. Itu sebetulnya bagian itu dan itu juga biasanya hanya istilahnya kalau orang Jawa tuh ngintip gitu ya, jadi hanya melihat kilas begitu. Nah itu sebetulnya satu memang untuk kita melihat ini ya kesiapan untuk pengantin perempuan, apakah memang benar-benar sudah siap untuk istilahnya melangkah ke tahap kehidupan berumah tangga dan juga untuk selain melihat kesiapan hati juga melihat juga bahwa memang pengantin perempuan itu atau pengantin ya estri kalau di Jawa itu Mbak Erina Gudono itu juga mampu ya istilahnya untuk menahan apa yang menjadi kayak katakanlah kalau Jawa itu kan ada ini ya hal yang kaitannya dengan penahan nafsu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Iya, berarti ngintip sedikit ya Bu ya terkait dengan kesiapan dari Erina Gudono sebagai mempelai wanita ya. Baik, dan Ibu Mara kita akan masih berbincang kembali, berbincang soal persiapan ini untuk akad nikah. Banyak hal menarik yang bisa kita bahas, namun kita akan lihat terlebih dahulu liputan yang berikut ini. Puluhan
Puluhan warga kampung Cinderejo, RT 01 RW 05 Gilingan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, tetangga Presiden Jokowi sewaktu kecil, menggelar syukuran untuk ikut memeriahkan acara pernikahan Kaisang dan Erina. Dengan membawa tumpeng, warga melakukan kirap menuju Terminal Utara Tirtonadi Solo, tepatnya di pinggir Kali Anyar. Warga juga menggelar doa bersama untuk kelancaran pernikahan Kaisang Erina. Allah mengijabahi temanten diberi hidup rukun sehingga mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Usai doa bersama, warga menggelar bancakan dengan membagi-bagikan tumpeng dalam takir untuk dinikmati bersama. Puluhan siswa SD di kota Solo Kamis pagi juga ikut berpartisipasi dalam persiapan pernikahan putra Presiden Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Mereka mengepel jalan utama pintu masuk Pura Mangkunegaran Solo. Mereka membersihkan dengan alat pel biasa yang didukung dengan mobil tangki air. Menurut Gayatri Wulandari, guru kelas 5 SD Bromantakan Solo, selain ikut mendukung kesuksesan pernikahan, hal ini juga untuk menanamkan jiwa kepedulian kepada siswa. Anak-anak adalah resek-resek kota Surakarta dengan mengepel jalan sepanjang Jalan Diponegoro untuk menyambut unduh mantu Bapak Presiden Joko Widodo. Sebenarnya nilai apa Bu yang ingin ditanamkan kepada anak-anak ini Bu dengan kegiatan ini Bu? Ya, terutama nilai kerjasama, gotong royong, kebersihan, kesatuan untuk anak-anak. Usai melakukan kegiatan ini, para siswa pulang ke rumah karena sekolah mereka digunakan untuk kegiatan pengamanan pas Pampres. Jelang prosesi akad nikah Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep, keamanan di sekitar Pendopo Ambarukmo yang merupakan tempat akad nikah berlangsung diperketat. Salah satunya pusat perbelanjaan yang masih satu area dengan Pendopo Ambarukmo. Para pengunjung yang akan masuk ke dalam mal harus melalui pengecekan para petugas keamanan. Pusat perbelanjaan yang masih satu area dengan Pendopo Ambarukmo, kini sistem keamanannya mulai diperketat. Pendopo Ambarukmo ini merupakan tempat yang akan digunakan berlangsungnya akad nikah Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo pada 10 Desember siang nanti. Para pengunjung yang akan masuk ke dalam mal harus melewati sistem scanner untuk mendeteksi barang bawaan yang berbahaya. Bagi pengunjung mal yang menggunakan mobil pun, petugas akan mengecek dengan kaca inspeksi kolong mobil. Sementara itu, pada hari H pernikahan Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep, pintu masuk mal sebelah timur akan ditutup, pengunjung mal dapat menggunakan pintu sisi selatan dan barat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisman, iNews melaporkan. Jelang prosesi pernikahan dengan Kaisang Pangarep, rumah calon mempelai wanita Erina Gudono disisir tim penjinak bom Gegana Polda DIY. Sterilisasi ini untuk memastikan tidak ada benda mencurigakan dan berbahaya yang berada di sekitar rumah Erina. Tim penjinak bom dari Gegana Satbrimo Polda DIY melakukan penyisiran dan sterilisasi rumah Erina Gudono di Purwosari, Sinduadi, Pelati, Sleman, Yogyakarta, Rabu siang. Petugas menyisir setiap sudut ruangan di dalam tenda menggunakan alat mendeteksi benda mencurigakan guna memastikan tidak ada benda mencurigakan dan membahayakan. Penyisiran dilakukan sehari menjelang rangkaian prosesi pernikahan yang akan dimulai pada Kamis ini berupa sembaan Al-Quran dan juga pengajian. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda MNC News spesial Anak Presiden Jadi Baten segera kembali, tetaplah bersama kami.